Oke guys, segmen kita hari ini agak berbeda dari yang lainnya. Kita tengah menyoroti beragam persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Kuantan Sengingi saat ini, di mana banyak persoalan yang merugikan daerah, di antaranya kebun milik korporat atau perusahaan perseorangan yang berada dalam kawasan hutan lindung. Selain dalam kawasan hutan lindung, banyak juga kebun-kebun milik cukong yang berada dalam kawasan APT yang notabene itu merupakan kebun sawit yang ilegal. Peran serta LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan kontrol sosial agar mereka ini memberikan manfaat, ya, maksud saya para pekebun, para pemilik perusahaan perseorangan ini yang berada dalam kawasan hutan ini memberikan manfaat bagi daerah. Untuk itu kita akan mewawancarai salah satu LSM yang dulunya sempat fenomenal beberapa waktu yang lalu karena melaporkan sejumlah petinggi Kuantan Sengingi yang kini tersangkut masalah proyek 3 pilar ke Komisi Pemberantasan Korupsi. LSM itu yakni LSM Sulu Kuansing. Yuk kita wawancarai, guys. Kita sudah bersama Ketua LSM Sulu Kuansing, Nardi Wan Tomes SH. Selamat sore, Ketua. Selamat sore. Apa kabar, Ketua? Baik, alhamdulillah sehat. Kita, Ketua, hari ini kita membahas sejumlah persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Kuantan Sengingi. Sebelum itu saya ingin bertanya dulu ke Ketua LSM Sulu Kuansing ini, di mana dulu LSM ini sempat fenomenal sekali. Terakhir LSM ini terkesan bungkam. Kini bangkit lagi. Kira-kira apa misi Sulu Kuansing untuk bangkit kembali? Terima kasih, Hendrianto. Jadi kita kilas balik kenapa Sulu Kuansing dulu bungkam. Sebenarnya bukan bungkam, tapi yang lebih pasnya adalah vakum. Pertama, persoalan anggota sewaktu itu banyak dalam hal memakai nama Sulu. Itu yang pertama, karena bukan mereka itu sebagai anggota, tetapi mereka mengatasnamakan Sulu beberapa oknum. Kemudian juga ada beberapa anggota kita yang Sulu hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Kuantan Sengingi. Mudah-mudahan bisa mewarnai ataupun memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat Kuantan Sengingi. Kenapa dihadir? Yang pertama, melihat pentingnya kontrol sosial terhadap pelaku-pelaku usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, terutama mereka-mereka pelaku usaha yang mana lahan tempat mereka melakukan penanaman modal itu berada di hutan kawasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu nomor 6 tahun 2023 itu. Hutan lindung ataupun hutan kawasan yang dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit, ada tata cara dalam penanganan sawit-sawit ilegal ini. Makanya nanti mungkin kita berkeinginan LSM Sulu ini akan memberikan pencerahan ataupun nanti akan melakukan gugatan terhadap pelaku-pelaku usaha yang mana mereka banyak, saya tahu persis, backingan di luar sana, makanya mereka eksis terus-menerus di Kuantan Sengingi. Itu
Itu. Yang kedua adalah banyaknya lingkungan yang tercemar oleh pabrik-pabrik kelapa sawit yang tidak mengindahkan daripada ketentuan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Kemudian juga banyaknya pekerja-pekerja yang tidak mementingkan asli pribumi Kuansing. Makanya hadirnya pekerjaan lebih banyak datang dari luar daerah. lebih banyak datang dari luar daerah Kuantan sini. Makanya perlu kita membahas lebih lanjut nanti, baik itu bersama dinas-dinas terkait. Apakah harus ada MOU dengan pemerintah Kabupaten Sungai yang melakukan investasi ataupun mereka yang punya pemodal di Kuantan sini. Itu. Artinya seluruh Kuansing ini berjuang untuk masyarakat Kuansing. Berjuang untuk masyarakat Kuansing. Terus persoalan lain Ketua, ya. Belum lama ini saya sempat mewawancarai Bupati Kuantan ini, Bapak Dr. Suhardiman Abdi. Beliau mengatakan 70% lahan perkebunan sawit yang berada di Kuantan ini berada dalam kawasan hutan, baik itu hutan lindung, HPT dan lain sebagainya. Artinya saya tangkap dari pembicaraan beliau itu yang 70% ini adalah ilegal, otomatis tidak mendatangkan pemasukan bagi daerah. Apa langkah LSM Seluruh Kuansing untuk membantu pemerintah agar perusahaan-perusahaan tersebut atau pekebun-pekebun tersebut bisa mendatangkan kontribusi bagi daerah? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Yang jelas perusahaan-perusahaan sawit yang berada di kawasan itu saya nyatakan ilegal. Ilegal berarti tanpa izin. Kalau mereka memiliki izin, berarti ada oknum yang bermain. Makanya 25 hektar perkebunan itu harus terdaftar. Harus terdaftar, memiliki STDB. Kemudian kalau mereka memakai lahan yang ada HGU-nya, itu juga harus jelas. Siapa yang memberikan HGU-nya, kemudian nanti tata ruangnya seperti apa, ini harus kita kaji lebih dalam. Tuh. Nah, yang jelas di sini ada legalisasi yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 110A dan 110B, yang mana di sana dijelaskan bahwa ada pemutihan terhadap keterlanjuran dari perkebunan sawit yang ada di kawasan. Tetapi tetap ini nanti ada hitung-hitungnya, harus ada kontribusinya dan harus ada pajaknya yang harus dikeluarkan selama dia memakai itu yang harus kita jadikan PAD ataupun pemasukan untuk negara. Itu. Terus yang lain Ketua, banyak perusahaan-perusahaan sawit di Kuansing ini mungkin yang kurang terpantau membuang limbah sembarangan. Limbah ini mencemari lingkungan. Ya. Sangat jarang sekali kita dengar pengusutannya sampai di mana. Dan laporannya mungkin sudah banyak. Selesainya kita nggak tahu. Nah, kira-kira LSM Seluruh Kuansing nanti ke depannya gimana menanggapi limbah ini? Ya, permasalahan limbah ini memang ini sudah menjadi permasalahan yang sangat-sangat krusial di Kuantan Singi. Karena apa? Kita tahu Kuantan Singi ini penghasil sawit yang besar di Riau. Kemudian limbah ini nanti akan ada anggota kita yang kita utus untuk investigasi di sana, melakukan pencemaran kah, kemudian dilakukan untuk cara pengelolaan limbah yang sesuai dengan AMDAL atau belum bagaimana. Makanya nanti akan ada kita bersama dengan dinas terkait, contohnya dengan dinas lingkungan hidup Kabupaten Kuantan Singi. Kemudian nanti juga kalau seandainya ada dugaan dari pencemaran aliran sungai, mari kita sama-sama nanti melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta.
Artinya Sulu Kuansing ini benar-benar memperjuangkan hak masyarakat. Niat kita memang seperti itu. Ya. Niat kita memang seperti itu, makanya hadir Sulu sesuai dengan namanya. Sulu itu sebagai penerang, yang jelas penerang untuk masyarakat Kuantan Sing ini. Kira-kira ini apa program kedepannya Ketua, biar masyarakat tahu program Sulu ini? Kita sudah memerincikan, yaitu ada program kita jangka pendek dan jangka panjang. Yang jelas untuk yang pertama ini, launching kita ini, yaitu kita akan melakukan kontrol sosial bidang perizinan perkebunan, ya, yaitu perkebunan budidaya, kemudian usaha pengelolaan hasil perkebunan yang sesuai dengan undang-undang. Kemudian juga akan melakukan persepsi dan potensi serta solusi untuk mendatangkan PAD. Nah, Kuantan Singi serta menyalurkan aspirasi masyarakat Kuantan Singi kepada pihak terkait. Kemudian juga akan mengembangkan peloporan masyarakat Kuantan Singi sehingga memiliki sikap berani, ya, sikap berani tampil di tengah-tengah masyarakat secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keadilan. Itu. Nah, kemudian terakhir ada yang akan menyelenggarakan diskusi terbuka, seminar, wawancara dengan pihak-pihak terkait, nah, terhadap persoalan-persoalan Termasuk isu-isu, pemerintah ya. termasuk isu-isu yang berkembang, Ya, ya. baik itu di tengah masyarakat ataupun di tengah pemerintah ataupun di dunia usaha di bidang perkebunan. Oke, program sangat bagus sekali. Kita sebagai masyarakat tentu sangat mendukung ya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengurus Sulu Kuansing ini dengan secara swadaya, dengan kesadaran ya ingin membantu dan bekerjasama dengan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan juga ingin bekerjasama dengan pemerintah dan aparatur yang lainnya. Betul. Oke, sekian dulu wawancara kita Ketua. Selamat bekerja Ketua. Terima kasih. Semoga LSM Sulu Kuansing Tetap bersama kita, investigasi bersama kita nantinya, Siap, Ketua. kemudian beritakan hal-hal yang menjadi kecurigaan dan diduga mengandung unsur-unsur kolusi, nepotisme dan melakukan pencemaran terhadap lingkungan, dan masyarakat kita punya rasa bersama kita nanti. Artinya gerakan LSM Sulu Kuansing ke depan akan lebih transparan. Lebih transparan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.